Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Shalom. Izinkan saya akan membacakan Warta Gereja 15 November 2020. Yang pertama, untuk panduan pelaksanaan ibadah tatap muka, kita sebagai jemaat GKJJ harus ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di gereja sesuai dengan ketentuan. Romawi 2 tanggal 15 November 2020, hari ini, pelayanan khotbah akan disampaikan oleh Pendeta Rena Cesaria Yudita, MTH dari UKDW. Romawi 3, laporan ibadah dan persembahan. Pada ibadah Minggu 8 November 2020, jemaat yang hadir sebanyak 47 orang dan jumlah persembahan yang terkumpul sebesar Rp1.499.000. Atas persembahan yang telah diterima, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Romawi 4, pendaftaran baptisan. Majelis Gereja akan melaksanakan sakramen baptis dan pengakuan percaya pada ibadah hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu jemaat yang hendak membaptiskan putra-putrinya atau yang hendak sidi atau pengakuan percaya dapat mendaftarkan ke kantor gereja pada jam operasional atau dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 5. Untuk komisi, kembali mengingatkan dalam rangka persiapan rapat jemaat terbuka yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021, majelis mengharapkan untuk tiap-tiap komisi dapat mempersiapkan laporan pertanggungjawaban program kerja 2020 dan rencana anggaran belanja serta rencana kerja tahun 2021. Kami harap data-data tersebut dapat terkumpul sebelum tanggal 25 November 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Romawi 6, informasi majelis lereh. Kami informasikan sesuai keputusan majelis bahwa pergantian majelis dilaksanakan secara bertahap atau setiap 6 bulan. Berikut nama-nama majelis gereja yang akan lereh pada bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut. Wilayah J12, Diaken Tatong Adi Purwanto. Wilayah J3, Penatua Ruth Sri Tumini. Wilayah J4, Diaken Joko Mulyono dan Sri Rahayu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Romawi 7, untuk laporan keuangan gereja. Untuk persembahan bulanan, saldo akhir Rp9.430.000. Untuk laporan kas pembangunan, saldo akhir Rp81.836.747. Untuk persembahan lahan parkir, saldo akhir Rp42.052.012. Untuk laporan kas umum, saldo akhir Rp77.478.428. Untuk tema minggu ini dengan tema Maafkan Papa Nak. Sekian pembacaan Warta Gereja 15 November 2020. Selamat beribadah. Jemaat Tuhan yang terkasih, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena pada pagi hari ini kita dapat bersekutu dan beribadah kepadanya. Biarlah hari ini kita harus dilingkupi sukacita atas setiap anugerahnya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, beberapa bulan telah berlalu sejak pandemi virus corona melanda dunia, termasuk Indonesia. Tentu ada banyak hal yang terimbas oleh karenanya. Namun ada baiknya kalau kita kembali mengingat apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 yang demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, dilandasi dengan nasihat dan keyakinan iman kita, marilah kita memasuki rumahnya dengan penuh sukacita. Dimohon jemaat berdiri dan menyanyikan lagu PKJ 13 bait pertama dan ketiga, kita masuk rumahnya. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. NKB 216 ayat 1 dan 3, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memasuki suasana pengakuan dosa. Sebagai murid-murid Kristus, sudah semestinya kita mengikuti teladan Kristus dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Akan tetapi seringkali ego dan kemauan diri kita menghalangi kita untuk mendengar suaranya dan tidak mampu melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, marilah dengan kesadaran dan penyesalan kita mengakui dosa serta memohon pengampunan kepada-Nya. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Ya Tuhan, berbagai macam pergumulan datang silih berganti dalam perjalanan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ada persoalan-persoalan baru yang terus mempengaruhi perjalanan kehidupan kami. Relasi kami sering terganggu karena komunikasi yang tidak lancar di antara kami. Belum lagi hadirnya persoalan ekonomi yang juga membuat kegoncangan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, kami harus jujur mengakui bahwa ketika menghadapi situasi seperti ini, kami seringkali mengeluh dan terus mengeluh. Dan ketika kami berusaha menghadapi dan menyelesaikannya, kami justru mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bahkan kadangkala kami menuduh Engkau meninggalkan kami, walaupun sesungguhnya kamilah yang tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami. Oh Tuhan, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah kiranya keangkuhan kami. Kami rindu agar dibaharui dan bersedia senantiasa bersandar kepadamu. Bentuklah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Pengakuan Dosa NKB 11 bait pertama dan ketiga. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Thank you.
Saudara jemaat yang terkasih, bagi setiap kita, bagi setiap saya dan saudara yang mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita pengampunan yang dianugerahkan melalui 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan melalui pengampunannya kita dipersatukan oleh Tuhan untuk hidup dalam pembaharuan. Oleh karena itu, biarlah kedamaian Tuhan menolong kita untuk hidup berdamai dengan sesama. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Salam damai. Saudara jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan pendengaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang sudah membangunkan kami dengan lembutnya, bagaikan seorang bunda. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menggandeng tangan kami, bagaikan lengan seorang ayah. Apa yang kami miliki hanyalah karena berkat-Mu. Karena itu Tuhan, sudah selayaknya kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang melimpah dengan sukacita. Dan di tengah-tengah sukacita dan rasa syukur ini ya Tuhan, kami mau untuk duduk diam di kaki-Mu. Kami mau untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Tuhan berkati kami. Berkati kami yang mendengar, berkati juga kami yang menyampaikan kesaksian firman. Kiranya sungguh Tuhan, apa yang terjadi pagi ini bukan rencana kami sebagai manusia, namun kiranya kehendak-Mu yang dinyatakan atas kami. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Saudara jemaat yang terkasih, kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai 30. Injil Matius
pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian yang demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara jemaat yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Terpujilah Yesus. Terpujilah
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Baik, biasa apa luar biasa? Oh, kalau gitu kalau luar biasa saya tanya sekali lagi. Apa kabar? Luar biasa. Seluar biasa kesempatan pertama kali saya untuk sowan, untuk berjumpa dan juga untuk melayani Bapak Ibu Saudara, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja saat ini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah karena beribadah dari rumah. Karena ini pertama kali, karena itu nampaknya baik kalau saya mengawali perjumpaan kita dengan memperkenalkan diri. Nama saya sudah ada di slide itu, Rena Cesaria Yudita. Panjenengan boleh memanggil saya Rere karena orang-orang yang mengenal saya biasa memanggil saya begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin panjenengan bertanya-tanya, iki penditone kok aneh, warna togane kok aneh, ora ireng, ora putih, ora jelas begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah toga Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW, tempat di mana saya ditahbiskan. Jadi saya begini-begini pendeta, percayalah, saya pendeta yang ditahbiskan oleh GKJW. Jadi wilayah pelayanan kami hanya di Jawa Timur. Tapi oleh Sinode GKJW saya ditugaskan untuk menjadi salah satu tenaga pengajar atau dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Jadi karena itulah saya dan keluarga sejak tahun 2013 saya tinggal dan melayani sebagai dosen di Jogja. Arek Surabaya Bapak Ibu Saudara. Jadi mohon dimaklumi kalau agak bonek sedikit begitu nggih. Kalau dalam melayankan kesaksian firman Tuhan agak medok-medok Surabayaan keluar, nggih nyuwun tolong dimaklumi. Nah, seharusnya saya sudah beberapa kali diundang oleh GKJ Jonggrangan ini, tapi kebetulan kok ada saja gitu. Yang pertama saya sudah siap, sudah mau berangkat hari Sabtu, minggunya saya bertugas untuk melayani panjenengan. Ternyata Sabtunya bapak mertua saya sedo ketimbalan. Jadi kemudian saya digantikan oleh pendeta yang lain. Lalu kemudian terakhir hari Jumat Agung yang lalu saya juga harusnya melayani panjenengan, tapi karena pandemi, awal-awalnya pandemi kemudian di cancel. Puji Gusti saya bisa kemudian hari ini bisa berjumpa dengan panjenengan. Saya baru pertama kali ke Jonggrangan dan baru pertama kali tahu ada gedung gereja yang konsistorinya di bawah, gerejanya di atas. Saya tadi tidak memperhitungkan bahwa waktu naik itu ternyata saya ngos-ngosan. Di atas mimbar cek ngos-ngosan. Masih ngos-ngosan suruh nyanyi tadi, salam gitu ya. Jadi nyuwun ngapunten kalau tadi agak fales-fales sedikit karena nafasnya sedang ngos-ngosan. Nah Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih, baik panjenengan yang ada di gereja maupun panjenengan yang ada di rumah. Untuk mengawali perenungan kita, saya akan bertanya pada panjenengan, apa yang panjenengan lihat di tangan saya? Ada kertas putih. Baik, ada kertas putih, ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang panjenengan lihat? Ada titik hitam, betul nggih? Panjenengan yang ngetikan nggih, ada titik hitam. Nah ini apa? Karena ibadahnya di era new normal, jadi saya tidak bisa mendengar dengan baik. Panjenengan ngetikan dengan masker. Ada titik hitam, betul? Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, sebenarnya HVS ini adalah HVS yang sama. Satunya saya biarkan begini saja, yang satunya tadi sempat saya tandai dengan spidol yang disediakan oleh Pak Noel di mimbar ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, panjenengan tadi pertama langsung ngendikan ini adalah kertas putih. Lalu yang kedua saya tanya ini apa? Panjenengan juga langsung ngendikan titik hitam. Nah begitu kita melihat selembar kertas putih yang ada titik hitamnya, yang menjadi pusat perhatian kita adalah titiknya, nodanya, dosanya. Kita melupakan bahwa tadinya selembar kertas ini sama dengan kertas yang belum ada titik hitamnya. Begitu kita melihat titik hitamnya, begitu kita melihat nodanya, begitu kita melihat dosanya, kita melupakan sebenarnya bagian putih yang jauh lebih besar daripada titik hitamnya. Tapi kita memilih secara manusiawi, yang kita perhatikan, yang menjadi fokus kita adalah titik hitamnya, nodanya, dosanya.
Ya Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang terkasih, cara pandang kita terhadap kertas putih yang punya titik noda ini menunjukkan pola pikir kita, menunjukkan mindset kita, menunjukkan fokus kita. Ternyata mindset manusiawi kita, pola pikir manusiawi kita adalah bahwa kita dengan cepat sekali menemukan kelemahan, cepat sekali menemukan noda, cepat sekali menemukan dosa. Dan di saat yang sama kita melupakan bagian putih yang sebenarnya jauh lebih besar daripada noda atau dosa itu sendiri. Itulah mindset, itulah pola pikir. Dan sadarkah kita bahwa mindset kita, pola pikir kita itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena pola pikir kita itulah yang menentukan sikap kita. Apa yang kita pikirkan itu menentukan apa yang kita katakan. Pola pikir kita itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Saat mindset kita, saat pola pikir kita, saat otak kita sudah berkata, wah angel ini. Wes angel wes. Kalau pola pikir kita wes angel wes, ya enggak? Kalau pola pikir kita sudah angel wes, sikap kita ya angel wes, kaiso, angel wes, angel. Karena pola pikir kita wes angel, sikap kita angel, omongan kita juga, apa yang kita katakan juga angel lagi, raiso aku, angel. Apa yang kita katakan juga angel sesuai pola pikir kita. Lalu kemudian apa yang kita lakukan, tindakan kita juga angel. Akhirnya sesuatu yang kita anggap angel, yang sebenarnya tidak angel-angel amat, tapi kalau pola pikir kita angel wes, angel tenang. Kalau pola pikir kita, aku gak iso, aku raiso. Aku raiso iki, angel. Yo raiso tenang. Yo raiso tenang. Mestilah engkau gagal, yo gagal tenang. Karena apa yang kita pikirkan itu terjadinya bukan nanti-nanti, tapi sekarang, terjadi sekarang. Kalau kita mikir angel, yo angelnya sekarang. Kalau kita mikir kita gagal, yo gagalnya sekarang. Jadi pola pikir kita, mindset kita itu penting. Karena melalui pola pikir inilah, melalui mindset inilah terbentuk sikap kita, terbentuk perkataan kita, dan terbentuk perbuatan kita. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, menurut saya sih perikop kita hari ini juga bicara tentang mindset. Perikop kita juga bicara tentang pola pikir. Bapak Ibu dan Saudara Jemaat yang terkasih, kerajaan sorga itu bukanlah entitas tunggal, bukanlah entitas sederhana yang bisa didefinisikan hanya dengan satu kalimat. Nah karena itulah saat Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga pada para muridnya, pada para pendengarnya, saat itu Yesus tidak merasa cukup untuk memberikan definisi tentang kerajaan sorga. Yesus tidak merasa cukup hanya memberikan teori-teori tentang kerajaan sorga. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, menjelaskan tentang kerajaan sorga melalui berbagai macam perumpamaan. Nah perikop kita hari ini adalah salah satu di antara banyak perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sama seperti minggu lalu, perikop kita, perumpamaan yang kita baca hari ini juga menjelaskan tentang apa itu kerajaan sorga. Tapi ada beda utama, ada beda yang penting antara perumpamaan tentang 10 gadis itu, ada 5 yang disebut bijak, ada 5 yang disebut bodoh. Dan perumpamaan kita hari ini tentang seorang tuan yang memberikan atau mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Ada perbedaan mendasar antara 2 perumpamaan ini. Perumpamaan yang pertama tentang 10 gadis itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita cermati, Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan kesimpulan.
Tuhan Yesus menutup perumpamaan itu dengan penjelasan eksplisit tentang arti dari perumpamaan itu. Jadi Yesus di pasal 25 ayat 1 sampai 13 kan menceritakan tentang perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh. Lalu kemudian disimpulkan di ayat yang ke-13. Yesus mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi berbeda dengan perikop kita hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan tentang talenta ini tidak ada kesimpulan, tidak ada penjelasan eksplisit dari Gusti Yesus tentang apa maksud perumpamaan yang diceritakannya. Nah, karena itu menurut saya beda dengan perumpamaan yang kita baca minggu lalu yang sudah jelas bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang masih terbuka. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Yesus sama sekali juga tidak mengidentifikasi siapa Tuhan dan siapa hambanya. Jadi sekali lagi, perikop kita, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang menarik. Salah satu perumpamaan yang paling menarik dalam Injil Matius karena dibiarkan terbuka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam perenungan kita, saya akan mengajak kita merenungkan dari salah satu alternatif penafsiran terhadap perumpamaan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat ceritanya. Diceritakan ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri, mau pergi ke tempat yang jauh begitu. Nah, kemudian digambarkan bahwa tuan ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, ini sebenarnya adalah praktek yang biasa Bapak Ibu Saudara di abad pertama, di mana perbudakan itu adalah sesuatu yang lumrah. Perbudakan itu adalah sistem ekonomi yang dianut oleh semua budaya, termasuk juga budaya Yahudi gitu. Nah, jadi tuan dan hamba, hubungan tuan dan hamba itu adalah relasi yang biasa, relasi yang umum terjadi. Dan jangan dibayangkan bahwa di abad pertama waktu itu yang namanya hamba, yang namanya budak itu kayak gambaran kalau saya dulu waktu masih balita itu nonton film TVRI zaman dulu Little Missy itu loh, yang budaknya dikandangi gitu. Enggak, tidak semua hamba itu diperlakukan buruk oleh tuannya. Ada juga hamba-hamba yang dipercaya seperti yang ada digambarkan di perumpamaan ini. Ada bendahara, hamba yang jadi bendahara, hamba yang jadi guru, hamba yang jadi tabib, itu juga banyak. Jadi hamba itu adalah status sosial seseorang, bahwa dirinya tidak punya hak atas dirinya sendiri. Itu adalah seorang hamba, karena tuannya lah yang punya hak atas dirinya. Tapi relasi tuan dan hamba itu tidak jarang juga adalah relasi yang cukup dekat dan juga cukup saling percaya. Nah, nampaknya relasi macam inilah Bapak Ibu Saudara yang digambarkan antara tuan dan 3 orang hambanya ini. Bagaimana tidak? Tuan ini mempercayakan harta yang bernilai sangat besar. Talenta itu adalah ukuran berat sebenarnya, tapi itu ukurannya atau kalau dikurskan itu jumlahnya sangat besar. 1 talenta, mungkin Bapak Ibu Saudara sering dengar tentang informasi ini. 1 talenta itu adalah 100 dinar. 100 dinar itu adalah upah pekerja dalam 1 hari. 1000 dinar adalah upah pekerja dalam 1 hari, 1 dinarnya. Nah, jadi kurang lebih kalau misalnya katakanlah upah pekerja itu katakanlah 200.000 begitu, kira-kira 1 talenta itu ya 1,2 miliar. 1,2 miliar itu saya kerja jadi dosen di Duta Wacana mulai dari awal sampai saya pensiun nggak sampai itu 1,2 miliar kayaknya gaji saya kalau dikali. Tapi ada seseorang yang mempercayakan 5 talenta, berarti ya 1,2 miliar kali 5 kepada seorang hamba. Mempercayakan 2 talenta, sekali lagi 1,2 miliar kali 2 dan 1,2 miliar terhadap hamba yang ketiga gitu. Jadi yang pertama dipercaya 5 talenta, hamba yang kedua dipercaya 2 talenta, dan hamba yang ketiga dipercaya 1 talenta. Nah,
kita kemudian narasinya kita tahu bahwa hamba yang pertama dan kedua itu melakukan apa yang hampir mirip. Mereka pergi mengusahakan talenta yang sudah diberikan tuannya itu, mereka berbisnis kemudian dapat laba 100%. Modalnya itu, yang tadi modalnya dapat laba 100%. Tapi berbeda dengan dua temannya, hamba yang ketiga digambarkan di ayat 18, dia justru menggali lubang dan menyembunyikannya sampai tuannya datang. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh hamba ketiga ini selama itu. Kalau digambarkan hamba 1 dan 2 mereka berbisnis. Tapi hamba yang ketiga kita tidak tahu apa yang dia lakukan setelah dia mengubur 1 talenta tuannya itu. Lalu kemudian di ayat yang ke-19 dimulailah perhitungan itu. Perhitungan yang dilakukan oleh sang tuan kepada hamba-hambanya. Kita tahu hamba yang pertama dan kedua narasinya hampir identik. Mereka melaporkan, lalu mereka mendapatkan apresiasi, mereka mendapatkan pujian, lalu mereka diundang untuk masuk ke dalam kesukacitaan sang tuan. Tapi berbeda dengan hamba yang ketiga. Dia datang kepada tuannya dan melaporkan apa yang dia lakukan. Bahwa dia selama ini menyimpan uang talenta itu di dalam tanah. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya tahu bahwa teks ini seringkali melihatnya itu secara, kita itu melihat teks ini secara hitam putih. Yang baik, yang pintar, yang hebat, yang benar hanyalah hamba 1 dan 2. Sedangkan yang salah, yang bodoh, yang tidak taat adalah hamba yang ketiga. Kan begitu? Seringkali kita membaca teks ini sekali lagi dengan cara hitam putih. Pokoknya 1, 2 ini baik pada dirinya sendiri, hamba yang ketiga jelek pada dirinya sendiri. Tapi mari kita lihat detailnya lebih dalam Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi hamba 1, 2 dapat laba 100%, dipuji dan diundang untuk datang ke kesukacitaan sang tuan. Tapi hamba yang ketiga, dia dimarah-marahi, dihukum dan talentanya juga diambil oleh sang tuan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita lihat lebih detail, lebih dekat. Apa sih masalahnya? Apa sih salahnya? Yang pertama, kita tidak bisa melihat teks ini secara hitam putih. Menurut saya. Karena apa? Karena ketiga hamba ini mereka sebenarnya sama-sama taat. Sang tuan tidak mengatakan apa-apa waktu mempercayakan hartanya kepada 3 hamba ini. Sang tuan tidak bilang apa-apa. Narasi hanya mengatakan ada seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para hambanya. Udah gitu doang. Jadi ketiga hamba ini sebenarnya sama-sama taat. Mereka sama-sama menjaga kepercayaan harta sang tuan. Nampaknya ketiga hamba ini nampaknya sama-sama tidak bermaksud untuk menguasai harta sang tuan, termasuk juga hamba ketiga yang sering dianggap sebagai hamba yang jahat itu. Kalau dia jahat Bapak Ibu Saudara, dia kan bisa foya-foya dengan uang 1 talentanya itu. Apa susahnya bilang sama sang tuan, aduh tuan sebenarnya saya juga bisnis sama kayak 2 teman saya yang lain. Tapi kemudian saya rugi ya tuan, modalnya entek. Bisa saja tuh dia begitu. Wong waktu itu mungkin tidak ada laporan keuangan. Tapi hamba ketiga ini tidak melakukan itu. Dia tetap taat, dia menyimpan kepercayaan dari sang tuan itu baik-baik. Bahkan kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, hamba yang pertama dan kedua itu kewanen gak sih? Kebetulan mereka berhasil bisnisnya. Tapi gimana kalau mereka rugi? Gimana kalau kemudian modalnya entek? Nah mungkin kita tidak pernah berpikir sampai situ.
Tapi bahwa sebenarnya ada resiko-resiko yang diambil oleh kedua hamba pertama tadi. Kebetulan sih mereka laba besar sampai 100%. Tapi hamba 1 dan 2 ini mengambil terlalu banyak resiko. Itu hal yang pertama, bahwa sebenarnya 3 hamba ini tidak benar-benar jelek atau tidak benar-benar baik pada dirinya sendiri. Mereka sama-sama taat dengan cara berusaha menjaga kepercayaan sang Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menurut saya ending dari perumpamaan ini akan bisa berbeda kalau saja 2 hamba yang berhasil itu mau menjadi teman hamba yang ketiga tadi. Saudara, apakah kita sadar kenapa kok hamba ketiga itu memasukkan talentanya ke dalam tanah? Alasannya adalah dia takut. Takutnya kenapa? Karena dia tahu apa yang dilakukan oleh sang tuan itu salah. Tadi hamba itu di ayat yang ke-24. Hamba itu bilang, "Tuan, engkau itu mengambil apa yang tidak engkau tanam. Engkau itu memanen apa yang tidak engkau tuai." Itu adalah sebuah kejahatan. Riba, seperti yang ternyata juga dikatakan oleh Tuhan itu sendiri, harusnya kamu berikan talentamu kepada yang mengusahakan. Sehingga kalau aku datang, aku akan menerima uangku beserta bunganya. Itu berarti adalah riba. Dan dalam Yudaisme, Bapak Ibu Saudara, dalam hukum tradisi Yudaisme, riba itu adalah dosa besar. Dan karena itulah sang hamba yang ketiga ini takut. Dia merasa bahwa sang tuan melakukan kesalahan. Sang tuan melakukan dosa. Karena itulah jalan yang dia ambil berbeda. Dia tidak berbisnis, dia tidak mengambil resiko karena dia takut. Tapi sekali lagi, kalau misalnya 2 hamba yang berhasil tadi sempatlah ngomong-ngomong sama hamba yang ketiga, mungkin endingnya berbeda. Ya, ada berbagai alternatif ending. Mungkin 3-tiganya sama-sama tidak berbisnis. Atau mungkin juga 3-tiganya sama-sama berbisnis, tapi endingnya tidak begini. Nah, menurut saya hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini, bahwa perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa kerajaan sorga itu bukan perkara keberhasilan pribadi. Kerajaan sorga itu bukan perkara kesalehan individual. Tapi kerajaan sorga itu juga bicara tentang kepedulian sosial. Bicara tentang kehidupan komunal. Bicara tentang persekutuan. Kerajaan sorga itu gak bisa pokoknya aku yang benar. Pokoknya aku yang baik. Kamu salah, karepmu. Kowe mau bun rokok, karepmu, nasibmu. Tidak begitu. Kerajaan sorga berarti juga kepedulian kepada sesama. Kerajaan sorga itu berarti keadilan. Bahwa sang tuan ini bertindak tidak adil, ya. Dan karena itulah sekali lagi kerajaan sorga bicara tentang keadilan. Keadilan bagi semua manusia, keadilan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Itulah kerajaan sorga. Karena itu jangan cukup puas, jangan buru-buru puas Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sekarang jadi orang Kristen itu saleh secara ritual, saleh secara individual. Wah, saya ini setiap minggu mesti kebaktian. Setiap minggu mesti persembahan. Saya selalu ambil tugas dalam pelayanan. Apalagi era pandemi begini, wah hari Minggu saya nggak cukup kebaktian sekali. Ya toh? Kalau lewat YouTube itu gereja A dilihat, wah khotbahnya ngantui, ganti. Wah gak asik, ganti lagi gitu. Berapa kali Bapak Ibu Saudara gitu mantuk-mantuk toh? Nah, berapa kali kita ini kalau selama pandemi ini hari Minggu kebaktiannya berapa kali di berapa gereja gitu ya. Wah sudah merasa saleh, enak.
sekarang ini di era pandemi, di era kenormalan baru, yang kebaktian di rumah, atasannya batik, ngisorani sarungan, atau dasteran, siapa yang tahu? Wah, nyaman, yang penting kebaktian, yang penting ritual, begitu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi tentulah kebaktian itu baik. Apalagi nek kebaktian wake seharian dari pagi sampai soreku, kerjaan kita nonton kebaktian gereja A, gereja B, pindah lagi, monggo nggak apa-apa wis. Tapi jangan cukup puas dengan itu. Karena kekristenan, kerajaan sorga bukan hanya perkara kesalehan individual, bukan hanya perkara kesalehan ritual, tapi sekali lagi juga kepedulian sosial. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Nikita Mirzani, selebriti yang ya 2-3 hari ini menyedot perhatian kita. Mungkin banyak sekali yang ngomongin dia di sosial media. Menurut saya Nikita Mirzani ini mungkin mirip-mirip si hamba yang ketiga tadi. Hanya karena dia perempuan, hanya karena penampilannya menunjukkan bahwa dia tidak saleh, penampilannya seakan-akan menunjukkan bahwa dia tidak saleh. Marilah kita jujur, dengan sangat mudah kita mencap perempuan-perempuan macam ini secara negatif. Seperti ini. Mudah sekali. Tapi hari-hari ini kita disadarkan bahwa perempuan yang seringkali kita cap negatif itu justru dialah yang berani berkata-kata saat bahkan pemerintah diam. Dialah yang berani menyuarakan suara kita. Bahkan saat para anggota dewan yang terhormat yang dulu kita pilih itu diam. Jadi sekali lagi, tidak ada orang yang benar-benar baik pada dirinya sendiri. Dan tidak ada orang yang benar-benar jahat pada dirinya sendiri. Tergantung fokus kita, tergantung pola pikir kita, tergantung mindset kita. Nah saudara yang terkasih, pertanyaan reflektifnya adalah, selama ini apa fokus kita? Selama ini bagaimana cara pandang kita? Bagaimana cara pandang kita? Bagaimana sikap kita saat ada saudara kita yang berdosa? Atau kita anggap berdosa? Kita anggap bersalah? Tentu saudara-saudara, kita bisa fokus hanya pada nodanya, hanya pada salahnya, pada dosanya. Yang kita lihat itunya terus, orang kok ono wong koyok ngono. Lalu kemudian bahasa Jawa ini, pokoke dadio godong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk. Atau kadang-kadang apa yang kita katakan itu kayaknya ngeristeni. Mangkel kula Bu Pendito. Terhina saya Bu Pendito. Tapi saya tidak membalas. Saya tidak membalas. Biarkan Tuhan yang membalas. Bapak Ibu Saudara, ketokane ngeristeni omongan kayak begitu itu. Tapi bukankah kemudian kita menunggu-nunggu, deloken ya. Begitu dia kesandung, deloken ya. Syukur. Begitu dia jatuh, kapokmu kapan? Apalagi kalau kayak orang Surabaya kayak saya, tambah medok semakin puas. Kapok. Begitu itu. Sekali lagi tergantung fokus kita. Gak ada orang yang benar-benar 100% baik pada dirinya sendiri, dan tidak ada orang yang benar-benar jelek buruk pada dirinya sendiri. Yang jadi masalah kita adalah point of view kita, cara pandang kita, fokus kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kerajaan sorga bukan hanya perkara kesalehan ritual, bukan hanya perkara kesalehan individual, tapi kerajaan sorga
adalah bagaimana kita juga saleh secara sosial dan komunal. Bagaimana kita punya kepedulian sosial. Bagaimana kita punya sensitivitas komunal. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, sing penting aku sing selamat. Sing penting aku sing diberkati. Tidak. Tapi bagaimana kita sadar bahwa kerajaan sorga itu bersifat komunal. Kerajaan sorga itu bersifat paseduluran. Kerajaan sorga itu bersifat paguyuban. Sekali lagi memang sih ada orang yang nyebelin. Pasti ada dalam hidup kita. Ada orang yang kayaknya bikin kita marah, bikin kita sebel, bikin kita kesel gitu. Tapi sekali lagi ingatlah, cara pandang kita yang menentukan. Cara pandang kita yang menentukan. Karena itu, sejak sekarang Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita ingat bahwa kerajaan sorga bukan hanya perkara keselamatan pribadi. Kerajaan sorga bukan hanya perkara kesalehan ritual individual. Tapi kerajaan sorga adalah kesalehan sosial dan komunal. Di mana kerajaan sorga itu melihat orang-orang yang tadi nyebeli, yang tadi bikin kita marah, yang bikin kita tersinggung sebagai bagian dari paseduluran. Kerajaan sorga adalah keindahan seduluran. Saat ada orang-orang yang nyebelin seperti ini Bapak Ibu Saudara, saat kita marah terhadap seseorang, ingatlah lagu sederhana ini. Endae saduluran manut reheng pangeran sami denenga jeni wambi antoni nadian beto agomo lan beto golongannya tunggal rosopan bika manungsa luwung pindayo hendah ing warna nyawiji bangun urip kang adya tentrem raharjo. Itulah kerajaan sorga, di mana kita nyawiji, di mana kita bangun urip kang adya dan mewujudkan tentrem raharjo bagi sesama manusia dan juga sesama ciptaan kita. Akhirnya selamat mewujudkan kerajaan sorga dalam endai saduluran. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Allah yang merindukan kehidupan dalam damai sejahtera Allah, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara Jemaat yang kekasih, mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami untuk menjadi kawan sekerjamu mewujudkan kerajaan sorga. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami untuk menyadari bahwa kerajaan sorga bukan hanya perkara kesalehan ritual individual, tapi kerajaan sorga itu juga terutama bicara tentang kesalehan sosial komunal. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa kerajaan sorga itu mengejawantah dalam paseduluran. Saat ini Tuhan kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bersama dengan berbagai negara dan bangsa lain di dunia, kami sedang prihatin dan juga sedang bergumul berkaitan dengan pandemi COVID-19. Tuhan kiranya Kau berkati para pemimpin kami, para pemimpin di seluruh dunia untuk bisa mengambil kebijakan-kebijakan terbaik untuk menanggulangi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kebijaksanaan, berikan mereka kemampuan, keberanian untuk tegas kepada setiap usaha-usaha yang mencerai-beraikan masyarakat. Tapi kami percaya Tuhan Indonesia Engkau kasihi dan Indonesia aman di tangan-Mu. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa dan bersyukur untuk paseduluran kami, persekutuan kami, patunggilan kami di tempat ini. Kami bersyukur untuk GKJ Jonggrangan, tempat di mana Engkau memanggil kami, baik kami sebagai warga jemaat maupun kami sebagai majelis jemaat. Tuhan kami bersyukur untuk gereja, gedung gereja, kami bersyukur untuk fasilitas, kesempatan kami untuk beribadah. Dan kami juga bersyukur terutama untuk setiap orang yang terlibat aktif dalam pelayanan hari ini, setiap majelis jemaat, organis, pandu puji, operator sound system, operator LCD, tenaga administrasi gereja, tenaga keamanan, tenaga kebersihan, setiap orang yang terlibat Tuhan, kami bersyukur untuk mereka semua, berkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga dan juga pekerjaan mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan gereja ini, baik yang on-site maupun yang online. Kiranya Tuhan ibadah ini sungguh-sungguh mampu menguatkan kami untuk menjalankan ibadah kami sesungguhnya di dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan sebagai sebuah persekutuan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang sakit atau yang ada dalam masa pemulihan. Mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kiranya Kau berkati mereka, berikan kekuatan, berikan pengharapan. Demikian juga Tuhan secara khusus kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Esther Lita, Novia Alfanti, Nathanael Tri Kristianto, Ayutama Putri Jordi, Safia Rada, Dangu, Dewi, Anggraeni, Hananing Tias, Akta Dilan, Novitananda, Novi Primawati, Ratna Widianingsih, Sriyanti, Paulus Catur Waluyo, Bekti Wibowo, Sulistio Rini, Tiwi Rahayu, Sumarno, Murniati, Sutiem, dan juga Adi Sucipto. Kami serahkan saudara-saudari kami ini, bapak ibu kami ini, anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya dengan pertambahan usia ini Kau tambah-tambahkan juga berkat-Mu atas hidup dan diri mereka.
Tuhan, kami serahkan keluarga kami juga ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami suami yang lebih mengasihi istri kami. Jadikan kami istri yang lebih menghargai suami kami. Jadikan kami anak-anak yang membanggakan orang tua kami. Dan jadikan kami anak-anak yang orang tua yang lebih bijak dalam mendidik anak-anak kami. Sungguh kami serahkan keluarga kami beserta dengan pergumulan dan kebutuhannya masing-masing. Karena sungguh Tuhan kami percaya bahwa pergumulan kami akan Engkau jawab. Kebutuhan kami akan Engkau cukupkan tepat pada waktunya. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlambat. Engkau Allah yang tidak pernah terlalu cepat. Tapi Engkau adalah Allah yang selalu tepat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syafaat ini hanya dalam nama Kristus. Dan kami sadar Tuhan bahwa syafaat kami ini tidak sempurna. Karena itu izinkanlah kami untuk menyempurnakan doa ini dengan doa sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan. Sebelum memberi persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu ini berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan iringan nyanyian Gita Bakti 84, bait yang pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku. Aku berikan kepadamu
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber Berkat, inilah persembahan kami, simbol rasa syukur atas setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pakailah persembahan kami ini untuk mengembangkan pelayanan gereja-Mu, sehingga terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat yang terkasih, nyatakanlah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad, bersedialah untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Semoga saudara selalu terarah kepada Tuhan. Atas penyertaan Roh-Nya kami terarah pada Tuhan. Semoga saudara menjadi saksi Kristus yang setia. Kami bertekad untuk setia. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.